Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Maya Rahmawati. Kita masih dalam materi yang sama ya dengan pertemuan minggu kemarin, yaitu mempelajari atau membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Di minggu kemarin masih ingat kan kita membahas tentang pengertian hak asasi manusia, kemudian membahas tentang kewajiban asasi manusia. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas materi yang selanjutnya. Ibu sebelumnya akan membacakan dulu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah di mana kalian akan mempelajari atau menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi setelah kalian mempelajari ini, kalian harus sudah bisa menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau Pancasila ini ada 5 sila, maka kalian harus bisa memberikan contoh dan juga menganalisis pelanggaran hak asasi manusia ini yang terjadi di lingkungan kalian, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun bangsa dan negara, di mana masing-masing kalian nanti kelompoknya bisa mencontohkan satu kasus pelanggaran yang dikaitkan dalam perspektif Pancasila. Jadi sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Nanti setelah kalian mengeksplor, mencari tahu contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila ini, kalian diharapkan juga bisa menyajikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nanti kita bagi ke dalam 5 kelompok ya, sesuai dengan sila yang ada dalam Pancasila. Nah, karena tadi Ibu menyampaikan, Ibu akan memberikan contoh tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila, terutama pada sila keempat. Tahu kan ya bahwa bunyi Pancasila sila keempat itu apa? Ya, betul. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, bermasyarakat yang demokratis. Salah satunya adalah menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa ada tekanan, paksaan, ataupun intervensi atau pengaruh yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Jadi inti dari sila ini adalah adanya mufakat dalam setiap penyelesaian. Jadi sebelum kita melakukan voting atau pemilihan suara terbanyak, diharapkan adalah ciri khas dari sila keempat ini adalah mufakat. Jadi tanpa adanya pemilihan suara, tapi kita sama-sama setuju dengan apa yang sudah disampaikan dan tahu dari arti ataupun kepentingan ataupun tujuan yang akan kita capai dalam hasil musyawarah tersebut. Kemudian bahwa dalam pengambilan keputusan ini setiap orang tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan sendiri atau atas inisiatif sendiri yang dapat mengganggu kebebasan orang lain. Karena tadi itu kuncinya adalah kata mufakat. Kalau kata mufakat berarti bukan keinginan perseorangan atau keinginan individu atau keinginan sekelompok orang, tetapi keinginan semua dalam pengambilan keputusan. Nah, ini sesuai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia. Jadi tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain. Nah, sebagai contoh untuk nanti kalian mencari, menggali informasi dari berbagai media sumber lainnya, yaitu tentang contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, di sini Ibu memberikan contoh kasus pelanggarannya adalah dalam perspektif Pancasila sila keempat. Ini contohnya yang Ibu ambil adalah terkait dengan Bupati Bandung Barat, ya, Bupati Bandung Barat nonaktif A. Umbara yang divonis hukuman 5 tahun penjara karena beliau dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi pengadaan barang dalam bantuan sosial atau bansos COVID-19.
Nah, kenapa beliau dikenakan hukuman pidana? Karena beliau tidak melakukan ya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat disepakati bersama, sehingga muncullah pengurangan. Misalnya pengurangan barang yang dikelola kemudian disampaikan kepada masyarakat yang harusnya nominalnya A tiba-tiba bisa menjadi nominalnya B, atau mungkin berganti dengan bentuk barang yang lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Sehingga dijatuhkan pidana terhadap A. Umbara ini dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda 250 juta. Nah, dengan ketentuan nih, apabila denda tidak bisa dibayar, maka diganti subsidinya itu dengan hukuman penjara tambahan selama 6 bulan. Seperti itu. Jadi ternyata kalau kita tidak sesuai melakukan apapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan bersama atau hasil musyawarah mufakat ini, ya inilah akan merugikan diri kita sendiri. Nah, tentu ini jadi bahan referensi buat kita dalam melakukan tindakan kita ke depannya seperti apa. Jadi tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang sudah ada atau kesepakatan yang sudah dibuat secara bersama-sama. Nah, ini ada video tentang pemberitaan yang tadi ya, pemberitaan bahwa A. Umbara ini dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 12 huruf I dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa menetapkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Maksudnya ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan adalah dalam proses hukum tadi, bahwa beliau sudah mengalami masa penahanan kurungan, sehingga misalnya dihitung nanti kalau 5 tahun, nah masa kurungan beliau selama proses berjalannya hukum berapa lama itu dikurangi. Jadi misalnya 4 tahun, sisa masa tahanan adalah 4 tahun 6 bulan atau 4 tahun 8 bulan. Itu sesuai dengan nanti masa tahanan keseluruhan dikurangi dengan masa tahanan selama proses pelaksanaan hukum tadi ya. Nah, nanti kalian silahkan mencari informasi, menggali sumber informasi dari media lain terkait dengan contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Boleh diambil dari kasus pelanggaran sila yang pertama, sila kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Nanti kita sama-sama tampilkan ya secara berkelompok hasil dari pencarian kalian bersama kelompok terkait dengan contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nanti kalian menyajikan berkelompok dari hasil kerja kelompoknya. Begitu ya, bisa dipahami? Kalau bisa dipahami karena waktunya sudah selesai, nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya tentunya dengan penyajian dari masing-masing kelompok tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa orang lain sehingga kita diharapkan tidak mengikuti tindakan yang dianggap akan merugikan diri kita dan juga merugikan orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.